Yo halo semuanya, selamat datang kembali di Sokutek. Nah, mumpung lagi baru masuk ajaran baru nih untuk teman-teman yang mungkin butuh laptop baru atau ada yang mau kuliah pengen upgrade laptopnya. Nah, ini ada beberapa rekomendasi untuk kalian laptop 6 jutaan yang cocok banget dipakai untuk anak sekolah maupun anak kuliah. Kenapa harus harga 6 jutaan? Karena di harga 6 jutaan ini merupakan sweet spot nih untuk teman-teman yang pelajar atau mahasiswa. Jadi dia nggak terlalu rendah, nggak terlalu tinggi juga. Cukup pokoknya dipakai untuk pelajar maupun mahasiswa. Nah, laptop apa yang akan kita rekomendasikan untuk kalian semuanya? Ya tonton video dipenuhi untuk beberapa laptop yang kita rekomendasikan. Yang pertama adalah prosesor. Prosesornya ini minimal tahun 2021 lah keluarannya. Ya kalau Intel itu generasi 12, AMD itu ada 5000 series, ada 7000 series. Kenapa harus tahun 2021? Karena menurut saya tahun 2020 ke bawah kayaknya prosesornya udah terlalu lama gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen beli laptop sekarang, kan pengennya itu dipakai agak lama, 2-3 tahun ke depan atau mungkin lebih. Jadi kalau misalkan prosesornya udah tahun 2020 ke bawah kayaknya kurang gitu. Selama ada yang baru di harga yang sama, kenapa milih yang lama? Nah, untuk RAM-nya itu minimal DDR4 3200 lah. Itu minimal ya. Syukur-syukur kalau misalkan ada yang 8GB DDR5. Nah, itu mantap tuh. Selanjutnya untuk storage-nya ya 256GB SSD lah wajib. Dan untuk bagian layarnya itu resolusinya kalau bisa nih sangat direkomendasikan resolusinya Full HD. Entah panelnya apapun itu, yang penting Full HD dulu biar tajem. Jadi nanti laptop yang kita rekomendasikan harus memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Oke, sebelumnya di sini rekomendasinya bukan berdasarkan ranking ya. Jadi berdasarkan abjad aja. Dan laptop pertama yang jadi rekomendasi kita di sini adalah pertama Acer Aspire A314 23M R24X. Nah, ini laptop keluaran 2023 kalau nggak salah. Dan ini laptop itu udah menggunakan AMD Ryzen 3 7320U. Nah, ini prosesornya baru nih. Untuk RAM-nya 8GB LPDDR5. Loh, mantap kan? 8GB LPDDR5 tuh. Dan untuk storage-nya itu 512GB SSD NVMe. Wah, ini pasti kenceng nih. Dan di laptop ini sudah dilengkapi juga dengan Windows 11 Home Single Language plus Office Home Student 2021. Layarnya 14 inci, yang sayangnya di sini masih HD. Nggak masalah kan HD, yang penting prosesornya dan juga RAM yang dipakai di sini udah yang terbaru. Sedangkan untuk harganya sendiri di Acer Aspire 3 A314 23M R24X. Ini harganya itu di kisaran harga 6.700.000, 6.800.000. Banyak banget di marketplace. Linknya ada langsung di deskripsi ya. Oke, laptop kedua yang jadi rekomendasi kita masih Acer di sini, yaitu Acer Aspire 3 A314 36M 36NA. Wah, panjang banget emang tipe-tipe Acer ya. Dan ini beda kayak yang sebelumnya. Kalau sebelumnya pakai prosesor AMD, yang satu ini pakai prosesor Intel, yaitu Intel Core i3 N305. Wah, ini lagi prosesornya baru lagi nih. RAM-nya juga begitu. RAM-nya gak nanggung-nanggung, 8GB LPDDR5X. Yang berarti kedua laptop Acer tadi itu nggak bisa di-upgrade ya untuk RAM-nya karena onboard semua nih. Kemudian SSD-nya atau storage-nya 512GB PCIe Gen 3. Ini kenceng juga, lumayan kenceng, cukup udah buat dipakai untuk pelajar atau mahasiswa. Yang disayangkan lagi di sini adalah di bagian layarnya. Layarnya masih menggunakan resolusi HD. Tapi karena prosesor dan juga RAM-nya baru, saya masukin nih di sini. Nah, untuk harganya juga hampir-hampir sama kayak yang sebelumnya, di kisaran harga 6.700.000, 6.800.000. Kalau memang ketemu 66, nah itu mantep tuh, sikat aja laptop yang satu ini. Selanjutnya ini dari Asus nih, yaitu Asus VivoBook Go 14E1404 FA. Nah, laptop yang satu ini menggunakan prosesor dari AMD lagi, yaitu AMD Ryzen 3 7320U. Nah, ini banyak banget nih, nanti akan ketemu banyak prosesor AMD Ryzen 3 7320 ini karena di harga-harga segini banyak banget produsen yang ngeluarin ini laptop. Salah satunya yaitu yang kita bahas kali ini. Dan untuk RAM-nya sendiri dia pakai 8GB LPDDR5, sama nggak bisa di-upgrade. Kemudian untuk storage-nya ini ada dua pilihan, ada yang 256GB, ada yang 512GB. Selisih harganya 200.000 sampai 300.000 kalau nggak salah. Kemudian
layarnya. Nah, layarnya ini dia udah pakai layar Full HD, teman-teman. Full HD panelnya, tapi panel TN nih. Nah, kalau kalian pengen resolusi yang lebih tajam dari Acer yang tadi, bisa nih ambil Asus VivoBook 14E1404Fi ini. Nah, untuk kisaran harganya di kisaran untuk yang 256, 67, 66, sekitaran segitu lah, 66, 67, 68. Nah, nggak sampai 68. Kalau yang 512 itu kisaran 68 sampai 69. Jadi ini salah satu laptop dari Asus yang rekomen untuk harga 6 jutaan. Nah, sayangnya untuk di Asus cuman itu aja ya teman-teman. Jadi karena di Asus kebetulan nih saya cari-cari harga 6 jutaan, munculnya itu beberapa laptop yang masih pakai misalkan Intel, itu Intel generasi 11. Kalau misalkan AMD dia menggunakan AMD Ryzen 3 yang 3000 series. Jadi nanggung gitu kan. Dan kemudian ada juga bahkan yang masih pakai Intel Core i3 generasi 10. Jadi untuk video kali ini Asus cuma satu aja rekomendasinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke HP nih. Nah, HP ada 2 seri. Yang pertama adalah HP 14 EP0088 atau 0089 TU. Nah, ini laptop itu pakai prosesor Intel N305. Kayaknya untuk rekomendasi kali ini banyak AMD Ryzen 3 7320 sama Core i3 N305 ya, karena ini prosesornya baru. Nah, Intel N305 di sini disandingkan dengan RAM 8GB SODIMM. Nah, ini menarik nih, di HP yang seri ini untuk slotnya itu bisa di-upgrade. Bahkan ada beberapa store di Tokopedia maupun Shopee itu menawarkan langsung untuk upgrade RAM-nya. Kemudian untuk storage-nya itu pakai 512GB NVMe SSD. Dan layarnya itu Full HD IPS. Wah, ini mantep nih. Layar udah mantap, prosesor terbaru, RAM-nya bisa di-upgrade. Meskipun di sini RAM-nya cuman DDR4 ya. Tapi nggak masalah, bisa di-upgrade nih, ada slot upgrade-nya. Harganya kisaran 6869. Kalau misalkan beruntung kalian dapat 67 mungkin. Nah, mantep tuh untuk kebutuhan sekolah maupun kuliah standar sangat cukup banget. Laptop HP selanjutnya yaitu saingan dari sebelumnya, yaitu HP 14 EM0014 atau EM0033AU. Nah, ini beda warna aja nih dari 0014 atau 0033AU ini. Dan laptop ini lagi-lagi menggunakan AMD Ryzen 3 7320U dengan RAM 8GB LPDDR5 onboard. Ini sayangnya nggak bisa di-upgrade, beda kayak yang sebelumnya ya. Dan kemudian untuk SSD-nya atau storage-nya dia menggunakan 512GB untuk SSD-nya. Udah SSD M.2 NVMe PCIe. Waduh, lengkap tuh. Layarnya juga sama, Full HD, tapi kayaknya masih TN yang satu ini. Coba tolong dikoreksi kalau misalkan saya salah. Untuk harganya sendiri, nah ini menarik banget. Ada yang menjual 6,2 juta, ada yang menjual 6,3 juta. Jadi laptop ini sangat rekomen untuk kalian misalkan pengen belajar desain atau sekedar ngerjakan tugas-tugas atau kegiatan standar lainnya. Ini sangat rekomen karena dari yang lainnya ini harganya paling murah nih. Wah ya, ada yang lupa nih guys. Ya ini ketinggalan nih. Ini ada satu merek yang mungkin bisa merek lokal nih. Tapi ini membawain sebuah spek yang menurut saya luar biasa, yaitu Axio MyBook Z6 series. Jadi Axio MyBook Z6 series ini dia udah pakai Intel Core i3 1215U dan kemudian RAM-nya juga ada banyak pilihannya. Ada yang RAM 8GB, ada yang 16GB langsung. Ini jenis memorinya yaitu DDR4 3200 yang masih bisa di-upgrade lagi untuk yang 8GB. Kalau yang 16 kayaknya udah penuh tuh slot. SSD-nya itu 256GB PCIe Gen 3. Nah, untuk resolusi layarnya sendiri yaitu Full HD. Jadi ini udah memenuhi kriteria yang udah disebutkan di awal video tadi. Untuk harganya yang MyBook Z6 yang non metal itu mulai harga 6,2 jutaan udah ada di marketplace. Yang metal itu sekitaran 65, 66, 67 sekitaran itu. Jadi kalau misalkan pengen ngicipin nih produk lokal yang luar biasa menurut saya, karena memang ya saya pernah coba sendiri, emang luar biasa nih laptop gitu. Meskipun ini lokal tapi wah luar biasa gitu, mantep pokoknya ini laptop. Jadi ini Z6 series harga 6 jutaan dia udah dapet
Intel Gen 12. Kemudian RAM-nya itu bisa di-upgrade, SSD-nya juga kenceng, dan juga layarnya tajam. Kemudian kita beralih ke Lenovo, yaitu seri IdeaPad Slim 1 14MN7. Nah, yang satu ini sama-sama menggunakan AMD Ryzen 3 nih. Ryzen 3 7320U. Pokoknya banyak Ryzen 3-nya nih, karena hampir semua brand ngeluarin nih prosesor AMD Ryzen 3 7320U. Harga 6 jutaan yang bisa dipakai untuk belajar grafis, untuk kebutuhan pengerjaan tugas dan sebagainya, atau kebutuhan standar udah lancar banget. Bukan hanya di Lenovo ini aja ya, di semua merek yang udah saya sebutin tadi di awal. Kalau misalkan dia pakai AMD Ryzen 3 7320U itu udah bisa dipakai itu tadi yang saya sebutin. Nah, kembali ke Lenovo IdeaPad Slim 1 yang kita bahas di sini. Prosesornya tadi Ryzen 3 7320U, kemudian RAM-nya itu 8GB, LPDDR5 soldered. Ya, ini lagi-lagi kalau pakai AMD Ryzen 3 ini dia benar memang menggunakan LPDDR5, cuman nggak bisa di-upgrade teman-teman. Dan selanjutnya untuk storage-nya 512GB. Ada juga yang 256GB. Jadi tergantung kalian mau pilih yang mana nih. Tentunya udah pakai M.2 PCIe NVMe ya SSD-nya. Nah, untuk layarnya sama kayak yang di Asus tadi, dia menggunakan layar Full HD, cuman panelnya panel TN. Ya kalau nggak masalah dengan panel TN ya ambil ini aja, mantap. Untuk harganya sendiri yang storage-nya 256 itu kisaran 6364. Kalau untuk yang 512 itu kisaran harganya 6768 seperti itu. Jadi ya ini bisa jadi pilihan kalian. Nah, itu tadi adalah beberapa laptop yang saya rekomendasikan. Ada berapa tipe tadi, udah banyak banget ya. Ada dari Lenovo, ada dari Acer, Asus, Axio, HP. Kalau misalkan ada lagi dari merek lain atau dari merek yang sama yang udah saya sebutin tapi belum saya rekomendasikan, harganya di kisaran harga 6 jutaan. Nah, itu bisa tulis saja di kolom komentar. Dan rekomendasi yang saya sebutin tadi itu sekali lagi balik lagi ke kalian nih. Kebutuhannya seperti apa dan mau dipakai untuk apa, dan kemudian budgetnya berapa. Jadi sesuai ini tuh, kebutuhan sama budget harus disesuaikan. Itu adalah contoh pembeli yang benar. Jadi spesifikasinya mirip-mirip, kemudian harganya mirip-mirip, tapi yang nanti yang beda ya beberapa fiturnya. Kemudian ada beberapa yang pakai backlit, ada yang nggak pakai backlit keyboardnya dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan mau di review lengkap ya komen aja di bawah. Nanti akan saya review satu persatu kalau misalkan ada yang mau reviewnya. Kalau yang Asus teman-teman udah bisa lihat tuh di video saya sebelum ini. Itu saya udah nge-review Asus yang VivoBook 14 E1404FA yang pakai AMD Ryzen tadi ya. Jadi semuanya sekali lagi kembali ke kalian. Kalian yang punya uang, kalian yang tahu kebutuhan kalian, dan kalian yang bisa menentukan mana yang paling cocok dipakai untuk kalian dan memenuhi, intinya adalah memenuhi kebutuhan kalian. Jangan sampai kalian beli laptop udah mutusin tipe yang ini ternyata tidak bisa memenuhi kebutuhan kalian. Jadi itu aja video untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Afat. Salam Isyokutek. Dadah.